Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Agustina dengan NIM L0212111030. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, di mana perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang utama terletak pada keberadaan dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Dinding sel tumbuhan yang kaku tidak ada di sel hewan karena tumbuhan tidak bergerak aktif. Untuk lebih lanjut, kita dapat lihat perbedaannya dari gambar berikut. Selanjutnya, gen merupakan segmen DNA yang menyimpan informasi genetik susunan asam amino suatu rantai peptida atau protein. DNA merupakan tempat penyimpanan kode genetik susunan asam amino dari suatu protein. Untuk struktur DNA terdiri dari nukleotida yang saling terhubung yang disebut polinukleotida berbentuk double helix. DNA terdapat dalam kromosom dari inti sel berkaitan dengan protein sederhana, histon atau banyak gen. Selanjutnya, kromosom. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleot dan protein. Kromosom ini ada dua jenis, yaitu autosom dan gonosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin, sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Selanjutnya, ekspresi gen adalah proses di mana kode-kode informasi yang ada pada gen diubah menjadi protein-protein yang beroperasi hanya di dalam set. Ekspresi gen ini terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama transkripsi atau proses pembuatan salinan RNA, dan yang kedua translasi atau proses sintesis polipeptida yang spesifik. Lebih lanjutnya, transkrip adalah proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untaian DNA. Proses transkripsi berlangsung di dasar nukleus pada sel-sel eukariot atau di dalam sitoplasma pada sel prokariotik. Selanjutnya, translasi merupakan proses penerjemah mRNA untuk dibuat menjadi protein, di mana translasi memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.